Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Dea Vitaloka dengan NIM 1910116055 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait penelitian yang akan saya gunakan, yaitu dengan judul Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap laba pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Perbankan baik konvensional maupun syariah sebagai suatu entitas industri keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam berjalannya kegiatan perekonomian di suatu negara agar tetap tumbuh dan terus berkembang. Stabilitas kinerja perbankan memiliki pengaruh yang cukup penting dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat. Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana sebagai pemodal dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna peningkatan taraf hidupnya. Perbankan syariah mengembangkan berbagai produk agar dapat mencapai target-target yang diinginkan. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau financing, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut dengan dana pihak ketiga atau funding, dan produk jasa. Perbankan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat dan perusahaan. Jika simpanan dana pihak ketiga naik, maka laba perbankan akan naik. Sebaliknya, jika simpanan dana pihak ketiga turun, maka laba perbankan pun akan turun. Sehingga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat laba adalah besar kecilnya jumlah simpanan dana pihak ketiga pada bank. Dalam simpanan dana pihak ketiga ini, penulis terfokus hanya pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap laba bersih bank. Penulis juga menambahkan faktor lain, yaitu pendapatan operasional lainnya. Dapat kita lihat data tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendapatan operasional lainnya pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021. Berdasarkan pemaparan data laporan keuangan Bank Mega Syariah, dapat dirumuskan bahwa jumlah tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendapatan operasional lainnya mengalami fluktuasi yang cukup jelas. Pada tahun 2016, triwulan kedua, tabungan mudharabah mengalami penurunan, deposito mudharabah mengalami penurunan, sedangkan pendapatan operasional lainnya dan laba mengalami peningkatan. Pada 2017 triwulan yang kedua, tabungan mudharabah mengalami peningkatan, deposito mudharabah mengalami penurunan, pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan, dan laba mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, triwulan yang kedua, tabungan mudharabah mengalami peningkatan, deposito mudharabah mengalami peningkatan, pendapatan mengalami peningkatan, dan laba mengalami peningkatan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Pendapatan Operasional Lainnya pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apakah tabungan mudharabah berpengaruh terhadap laba pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021? Yang kedua, apakah deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021? Yang ketiga,
Apakah pendapatan operasional lainnya berpengaruh terhadap laba pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021? Dan yang terakhir, apakah tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba pada Bank Mega Syariah periode 2016 sampai 2021? Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh tabungan mudharabah terhadap laba pada Bank Mega Syariah. Yang kedua, untuk menguji pengaruh deposito mudharabah terhadap laba pada Bank Mega Syariah. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada Bank Mega Syariah. Yang terakhir, untuk menguji pengaruh tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendapatan operasional lainnya secara simultan terhadap laba pada Bank Mega Syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan gagasan, pemikiran, dan pemahaman dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan, serta dapat dijadikan referensi ataupun sumbangan pemikiran bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi peneliti, memperdalam pengetahuan peneliti dan juga untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi perbankan, yaitu untuk dijadikan referensi ataupun bahan pertimbangan dalam menilai pencapaian tujuan perbankan. Selanjutnya, di bab 2, landasan teori. Bank Syariah, menurut Agustin, Bank Syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah harus dapat menghindari unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, yaitu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah yang mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, di mana dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai sahibul mal. Selanjutnya yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah di mana sahibul mal sebagai pemilik dana mempercayakan dana yang dimilikinya kepada bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Dengan jangka waktu penarikan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan, serta dapat diperpanjang secara otomatis. Yang terakhir, pendapatan operasional lainnya. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya. Dari pengiriman barang, pemberian jasa, ataupun aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan operasional lainnya dalam penelitian ini yaitu pendapatan jasa. Selanjutnya laba. Laba merupakan kelebihan penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi, sementara pengertian laba berdasarkan struktur akuntansi yang dianut sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan, ketetapan dalam pengukuran laba, ketepatan dalam pengukuran pendapatan dan biaya sangat berpengaruh terhadap kenaikan besar kecilnya laba. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Mas Ruroh dan Subagio pada tahun 2019. Didapatkan hasil variabel pertama yaitu dana pihak ketiga tidak signifikan. Variabel selanjutnya jumlah pembiayaan tidak signifikan. Selanjutnya penelitian yang kedua ada dari Ardana tahun 2018. Diperoleh hasil eksternal inflasi dan BI rate tidak signifikan. Variabel internal CAR dan NPF tidak signifikan. Dan variabel FDR dan REO signifikan. Penelitian yang ketiga dari Khoirullah dan Syafi'i pada tahun 2019. Diperoleh hasil variabel bagi hasil mudharabah signifikan, variabel pendapatan margin murabahah signifikan. Selanjutnya penelitian yang keempat dari Salman
Tahun 2021, variabel non-performing financing signifikan dan variabel dana pihak ketiga tidak signifikan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Pada penelitian kali ini, tabungan mudharabah sebagai X1, deposito mudharabah sebagai X2, pendapatan operasional lainnya sebagai X3, dan laba sebagai Y. Pada hipotesis 1, tabungan mudharabah terhadap laba, hipotesis 2, deposito mudharabah terhadap laba, hipotesis 3, pendapatan operasional lainnya terhadap laba, dan hipotesis 4, yaitu secara simultan semua variabel terhadap laba. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis 1, yaitu tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah. Hipotesis 2, deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba Bank Mega Syariah. Hipotesis 3, yaitu pendapatan operasional lainnya berpengaruh terhadap laba Bank Mega Syariah. Dan hipotesis 4, yaitu tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pendapatan operasional lainnya berpengaruh secara simultan terhadap laba Bank Mega Syariah. Selanjutnya, di bab 3, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependen pada penelitian kali ini yaitu laba, dan variabel independen pada penelitian kali ini yang pertama ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendapatan operasional lainnya. Definisi operasional pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen laba. Laba bersih di perbankan syariah diperoleh dari selisih positif antara penjualan yang dikurangi oleh biaya-biaya dan pajak, atau bisa juga diartikan sebagai laba operasional dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung laba yaitu laba bersih sama dengan penjualan ditambah pendapatan dikurang beban operasional dikurang beban pajak. Selanjutnya, variabel independen tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan simpanan dari pihak ketiga dengan mudharabah yang penarikannya dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dan atas simpanannya, nasabah berhak atas bagi hasil. Selanjutnya, variabel independen deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah, di mana sohibul mal, pemilik dana, mempercayakan dana yang dimilikinya kepada bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Variabel independen yang terakhir yaitu pendapatan operasional lainnya. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Populasi pada penelitian kali ini yaitu Bank Mega Syariah pada periode 2016 sampai 2021. Sampel dalam penelitian ini adalah tabungan mudharabah, jumlah deposito mudharabah, pendapatan operasional lainnya, dan laba pada Bank Mega Syariah. Teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, data dan sumber data yaitu data sekunder, pada laporan keuangan triwulan Bank Mega Syariah tahun 2016 sampai 2021 yang diperoleh melalui situs megasyariah.co.id. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu uji regresi linier berganda.
Yang ketiga, uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial, uji T, uji simultan, uji F, koefisien determinasi. Sedangkan alat bantu aplikasi dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan eFuse 8. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.